Ya, pokok Nah, siapapun yang akan jadi pemerintah pasti orang baik pasti gitu. ramai ya. Pasti tidak akan mungkin dia Nah, menyalahgunakan. iya iya. Barangkali para pendiri negara kita ini membawakan mereka Mhm. ke suasana pembahasan konstitusi itu. Oke Ketua, ini menarik nih konstitusi dan orang sering menyebutnya konstitusi, tapi saya yakin sebagian dari kerabat Dallas, kecuali yang berada di hukum ya, ada juga yang kurang memahami apa itu sebenarnya konstitusi dan bagaimana pula konstitusi kita. Ya, terima kasih Uncu untuk konstitusi. Hmm. Kita tentu ingin memulainya. Hmm. Kalau ingin memahami tentu memulai dari konsep-konsep dasarnya tentang Hmm. konstitusi. Hmm. Kalau secara istilah, Hmm. konstitusi itu kan dari bahasa Latin constitutio, dan artinya itu adalah membentuk. Jadi Artinya membentuk ya. membentuk. Jadi kalau kita kaitkan dengan negara, membentuk negara, konstitusi negara. Jadi konstitusi itu sebetulnya adalah hukum dasar yang berfungsi untuk membentuk suatu tatanan di negara itu. Oh, gitu. Jadi sederhananya begitu. Jadi tidak ada negara yang tidak punya konstitusi. Setiap negara ada ya. Seluruh negara itu ada konstitusinya. Tetapi apakah bentuknya adalah konstitusi tertulis atau tidak tertulis? Ya, ada juga yang tidak tertulis. Ada yang tidak tertulis. Jadi kalau kita seperti Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu namanya undang-undang yang memang dikategorikan sebagai konstitusi yang tertulis. Tertulis maksudnya itu dia dirumuskan dalam satu bentuk hukum tersendiri yang disebut dengan hukum dasar, yang tata cara pembentukannya itu berbeda dengan pembentukan undang-undang lain. Undang-undang lain. Ya. Nah, tapi kalau di negara-negara yang tidak punya konstitusi tertulis, mereka tidak punya satu dokumen hukum seperti yang punya kita. Tapi bukan berarti mereka tidak punya undang-undang tertulis, tidak. Mereka tetap punya konstitusi. Tapi tidak punya konstitusi yang kemudian dituangkan dalam satu bentuk hukum tertentu, yang di dalam itu dimuat seluruhnya hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi. Nah, contohnya Inggris, Selandia Baru. Inggris nggak ada konstitusinya? Inggris itu dia termasuk kategori negara yang tidak punya konstitusi tertulis. Tapi tertulisnya tertulis ya dalam makna yang tadi itu ya. Dalam makna dia punya satu undang-undang dasar yang seperti yang kita punya. Mereka punya konstitusi juga, tapi tidak tertulis. Apa konstitusinya? Banyak. Dia menyebar di banyak banyak ketentuan-ketentuan undang-undang mereka. Nah, itulah konstitusinya, dan itu yang dipatuhi oleh mereka, yang dijalankan terus-menerus. Jadi dari segi istilah, dari segi batasannya kira-kira begitu untuk konteks konstitusi itu. Kalau yang tidak tertulis ini biasanya kemana dipedomani? Kalau dia konstitusi negara itu masuk kategori tidak tertulis, dia merujuk ke pengaturan ketatanegaraannya itu menyebar di banyak ketentuan dia, termasuk di konvensi-konvensi ketatanegaraan dia itu. Nah, misalkan apa dasar konstitusional pengakuan hak asasi manusia di Inggris? Itu ada ininya, ada makna cartanya. Itu kan ada, Inggris itu kan negara yang sudah lama ya, dan juga banyak koloninya, dan itu kan proses panjang yang sudah mereka lalui, dan itu yang terus menjadi ketentuan dasar penyelenggaraan negara mereka itu. Nah, lalu apa saja bagian konstitusi itu? Kalau secara garis besar bisa kita pahami, ada bagian formil konstitusi, ada bagian material konstitusi. Bagian formil konstitusi itu adalah bagian yang mengatur tentang lembaga-lembaga yang dia itu punya peran untuk menjalankan kekuasaan negara yang ditentukan dalam konstitusi itu. Iya. Nah, contoh di kita ada MPR, ada DPR, ada Presiden, DPD. Pengaturan tentang Presiden, MPR, DPR, DPD. Kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 45 kita itu dikategorikan sebagai bagian formil konstitusi. Bagian formil, termasuk TNI Polri masuk di situ ya. Jadi bagian-bagian mengatur tentang struktur, tentang siapa penyelenggara kekuasaan itu adalah bagian formil.
Kalau bagian materialnya, nah inilah yang sering kita dengar. Karena ada yang mengatakan konstitusi itu kan kontrak warga negara dengan negara. Apa isi kontraknya itu? Pertama adalah bagaimana warga negara itu dijamin hak-haknya dalam konstitusi. Kemudian bagaimana negara itu menjalankan kekuasaannya dalam batas-batas yang ditentukan dalam konstitusi. Nah, maka pengaturan tentang hak asasi manusia, perlindungan hak warga negara, jaminan kepastian hukum bagi warga negara, itu bagian-bagian material dalam konstitusi. Yang kemudian kalau sekarang orang ngomong, itu kan ada perjanjian tuh, kita membentuk negara itu kan ada perjanjian. Nah, dia lebih mengarah ke situ, ke bagian-bagian apa hak warga negara dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara. Termasuk misalnya kalau pemilu ada juga hak di situ ya? Ya benar. Nah, pemilu itu kan kalau di pelaksanaan pemilu itu namanya pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Dan dalam konstitusi kita itu dimasukkan ke bagian hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1. Berarti kalau dia menyangkut akan kebutuhan warga negara itu masuk material ya? Kalau pengaturan tentang hak warga negara dalam konstitusi bagian material dari konstitusi. Termasuk pemenuhan ekonominya? Ya, itu bagian material. Nah, makanya misalkan ekonomi, pasal 33 kita itu, prinsip ekonomi kekeluargaan, itu bagian material. Dan itu diatur selanjutnya dalam bentuk undang-undang ya? Ya, turunannya tentu, detailnya itu tentu nanti didelegasikan untuk diatur di dalam undang-undang. Dalam didelegasi undang-undang ini apa dibatasi tidak? Misalnya soal ekonomi hanya satu undang-undang saja gitu kan? Atau sekarang ada Omnibus Law kan? Cuma satu. Oh ya. Jadi kalau gini, kalau soal Omnibus Law atau berapa banyak undang-undang yang akan dibentuk, itu tidak ada pembatasan dalam konstitusi. Tidak ada pembatasan. Memang konstitusi itu dia mendelegasikan beberapa materi muatan itu diatur dalam undang-undang. Contoh, ketentuan tentang pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat, ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Atau ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan presiden diatur dengan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang-undang. Itu kan beberapa contoh yang bisa kita baca dalam Undang-Undang 45. Tapi apakah undang-undang yang dibentuk itu hanya sebatas yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar? Tidak. Tidak, dia tidak terbatas di materi yang didelegasikan saja. Nah, dia boleh ngatur apa saja. Nah, undang-undang itu adalah bentuk hukum yang tertinggi ya, bentuk hukum tertinggi di bawah konstitusi yang kemudian bisa mengatur apa saja sepanjang itu memang kebutuhan hukum penyelenggaraan negara kita. Dan yang membentuknya pun adalah DPR dan Presiden. Yang bentuknya DPR dan Presiden. Siapa yang memastikan bahwasanya konstitusi ini berjalan di antara lembaga itu? Ya, yang memastikan konstitusi ini berjalan semuanya. Semuanya ya? Semuanya, karena Presiden menjalankan kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang. Itu di pasal 4. Kemudian DPR, dia memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu di pasal 20. Kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu memegang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi untuk memastikan semua mekanisme konstitusi itu jalan ya semuanya. Nah, lalu itulah namanya proses check and balances itu akan jalan dia. DPR dia bentuk undang-undang, lalu Presiden dia jalankan. Kalau ada undang-undang yang dibentuk itu yang bertentangan dengan konstitusi, orang bisa bawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi ya. Termasuk ketika ada misalnya dugaan pelanggaran oleh Presiden terhadap konstitusi, termasuk dibawa juga ke MK ya. Itu bisa jadi alasan, namanya alasan pemberhentian, alasan pemakzulan Presiden. Nah, jadi ini materi lain lagi yang di dalam konstitusi kita dulu nggak diatur tuh. Nggak diatur ya. Nggak diatur, sehingga dulu MPR bisa aja memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Kalau sekarang nggak bisa lagi MPR itu memberhentikan Presiden, kecuali kalau Presiden itu melakukan pelanggaran hukum yang disebut dalam pasal 7A itu. Itu dia. Nah, dan ini memang cukup panjang juga, harus melalui persidangan juga berarti dia. Benar, harus ada hak menyatakan pendapat dulu oleh DPR bahwa Presiden ini diduga melakukan pelanggaran hukum, melakukan pengkhianatan terhadap negara atau kejahatan serius lainnya, dibuktikan dulu di sidang Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian baru dilaksanakan. DPR itu mengajukan pelaksanaan sidang MPR untuk mengambil keputusan apakah Presiden itu mau diberhentikan atau tidak. Tapi
ini memang perkembangan konstitusi yang sudah amat jauh di kita. Jauh ya? Sudah amat jauh. Kenapa dikatakan demikian? Karena hari ini misalkan hari tanggal 18 Agustus 2021 ya. Sudah 76 tahun kita merdeka. Ini adalah hari konstitusi yang ke-76 ya. Di 18 Agustus itu PPKI itu hanya menetapkan undang-undang dasar yang memang amat sederhana. Isinya adalah undang-undang dasar 45 sebelum perubahan itu. Dan undang-undang dasar 45 sebelum perubahan itu memang mengandung banyak kelemahan. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah undang-undang dasar 45 itu semangat penyelenggaraan negara itu digantungkan ke penyelenggaranya. Jadi positive thinking ini para pembentuk konstitusi kita ini. Pokoknya pemerintah ini good lah ya. Ya, pokok siapapun yang akan jadi pemerintah pasti orang baik. Pasti gitu. orang baik. Ya. Pasti tidak akan mungkin dia menyalahgunakan. Ya. Barangkali para pendiri negara kita ini membawakan mereka ke suasana pembahasan konstitusi itu. Mereka orang yang memang peduli dengan kemerdekaan, mementingkan kepentingan negaranya. Iya kan? Jadi mereka tidak berpikir bahwa suatu saat nanti yang akan memerintah itu bisa jadi orang yang pikiran itu bukan seperti itu. Nah, itulah kemudian terjadi dalam praktek konstitusi kita itu presiden bisa berkuasa sekian tahun sampai 30 tahun kalau Orde Baru. Terjadi pembubaran parlemen. Iya, jadi itu kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang 45 kita yang disahkan tanggal 18 Agustus itu. Nah, tapi sekarang dengan perubahan ini sudah maju sedemikian jauh kita dalam konteks pengaturan dalam konstitusi, terutama untuk bagaimana konstitusi ini betul-betul bisa jadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Gitu. Oke gitu lah. Dalam perjalanannya konstitusi kita kan selalu dilakukan perubahan, sering juga amandemen undang-undang dasar gitu. Kita ingin tahu nih apa-apa saja yang bisa mengubah atau disyaratkan bahwa undang-undang dasar itu bisa dirubah. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, Kerabat Dallas TV, kita rehat sejenak.